Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan isi dan ragamnya. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang tampan dan ada yang tidak tampan. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berbeda. Kita semua sama saja. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia rela berhujankan panah, bermandikan anak darah, meninggalkan anaknya yang imut menjadi yatim, dan meninggalkan istrinya yang cantik menjadi janda, demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Yang mana pada kali ini seluruh umat muslim yang ada di dunia ini sangat bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena pada tahun kali ini kita bisa kembali berpuasa dengan insya Allah sehat walafiat. Dan tak lupa pula saat kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh. Seperti mengaji, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat duha, dan lain-lainnya. Kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh. Karena nanti malaikat akan pergi ke langit ketujuh membawa catatan amal baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan nanti kita memiliki kesempatan untuk mengasah dan melatih kesabaran kita. Memang melatih kesabaran sangatlah berat dan terkadang pahit, namun akan berbuah manis. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, berdoalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha huwa ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan apa yang lebih manis selain bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih manis dan indah selain bersama Allah Subhanahu wa taala?
Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita mencintai Dia yang hatinya bukan untuk kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, kita harus menghindarkan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang menurut kita menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jika kita berkaca kepada Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, ada 3 hal yang harus kita asah dalam kesabaran. Yang pertama yakni sabar dalam menghadapi emosi. Sabar dalam menahan emosi. Selanjutnya sabar dalam melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan sabar dalam melawan hawa nafsu. Yang pertama disebutkan sabar dalam melawan amarah. Melawan amarah memang tidaklah mudah. Tetapi Allah berfirman, "La taghdab walakal jannah." Janganlah kamu marah, sesungguhnya surga untukmu. Maka apabila kita menahan amarah, kita menahan emosi, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Saya ada tips dan cara agar pemirsa bisa menahan emosi yang sangat tinggi. Yang pertama yang pemirsa lakukan adalah jika Anda emosi, yang pertama Anda lakukan adalah duduk. Dan jika duduk masih emosi, maka berbaringlah. Dan jika berbaring Anda masih merasakan emosi, maka pergilah mengambil air wudhu. Karena sesungguhnya wudhu adalah cara untuk menyelesaikan segala hal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan bahwa sabar dalam melawan hawa nafsu. Dalam melawan hawa nafsu memang tidaklah mudah. Mohon maaf, banyak orang di luar sana hamil di luar nikah. Mohon maaf, banyak orang di luar sana pergi ke sana kemari berujung celaka. Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak mendengarkan perkataan orang yang sayang kepadanya. Ada sebuah kisah saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu. Allah berfirman, "Man anta wa man ana?" Kata Allah. Hawa nafsu pun menjawab, "Anta wa ana." Allah memasukkan nafsu ke dalam api neraka. Kemudian Allah mengeluarkan nafsu dalam api neraka. Allah menghadap kepada Allah. Allah kembali bertanya kepada hawa nafsu, "Man anta wa man ana?" Kata Allah. Hawa nafsu masih menjawab dengan jawaban yang sama. "Anta wa ana." Kata hawa nafsu. Allah kembali memasukkannya ke dalam api neraka yang paling panas. Kemudian Allah mengeluarkannya lagi dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Man anta wa man ana?" Siapa kamu dan siapa saya? Kemudian nafsu menjawab, "Anta rabbi wa ana abduka." Nah, dari kisah tadi, memang hawa nafsu sangat yang tinggi, memang susah untuk melawannya. Maka dari itu kita harus memperbanyak beristighfar. Dan yang terakhir adalah sabar dalam melawan cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan. Menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidaklah mudah. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya ringan dan bukan hanya yang berat. Allah memberikan cobaan yang berat kepada hambanya
Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dia bisa menghadapinya, bahwa hambanya ini kuat. Allah tahu bahwa hambanya kuat, maka Allah memberikan cobaan yang sangat berat kepadanya. Dia tahu bahwa hambanya ini orang yang penyabar. Memang menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya karena diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengasah, melatih kesabaran kita pada bulan Ramadan nanti. Agar kita bisa melewati semuanya dengan sabar. Kita bisa bersabar melawan hawa nafsu kita bisa bersabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersabar dalam menahan amarah. Saya harap itu semua bisa kita hadapi. Dan saya harap kita semua bisa bersabar dalam segala suatu hal apapun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.